Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Firda Azhara, SPD MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah genetika. Di sini kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Mita Salsabila sebagai moderator dan pemateri. Selanjutnya rekan saya Maila Asmi sebagai pemateri. Nah, di sini kami akan mempresentasikan materi kami yaitu pola-pola hereditas pada manusia. Adapun pokok pembahasannya yaitu yang pertama pewarisan pola hereditas pada manusia, yang kedua yaitu persilangan pewarisan sifat manusia. Nah, materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Sebelumnya kita harus tahu apa itu hereditas. Nah, hereditas adalah suatu konsep pewarisan sifat, biokimia, dan perilaku pada makhluk hidup terhadap keturunannya. Adapun aturan yang berkaitan dengan pewarisan sifat disebut dengan pola-pola hereditas. Nah, teori terkait hereditas ini pertama kali dicetuskan oleh ilmuwan juga binaragawan bernama Gregor John Mendel pada tahun 1865. Nah, teori yang diutarakan Mendel dicetuskan berdasarkan penelitiannya terhadap persilangan pada varietes kacang kapri. Dari hasil itu, ia memberikan usulan 3 hukum pewarisan. Yang pertama ada hukum segresi, hukum asertasi bebas, dan hukum dominasi. Nah, pada hukum segregasi, setiap gen induk akan memisahkan diri agar gamet mendapat gen dari kedua induk. Sementara hukum asortasi bebas, gamet akan saling bertemu secara acak. Sedangkan hukum dominasi terjadi ketika sifat yang diturunkan lebih dari sifat satunya, di mana sifat satunya bersifat resesif. Teori-teori tersebut sekaligus menjawab alasan mengapa anak bisa memiliki kemiripan pada orang tua maupun saudara kandung. Selain itu, juga menjawab alasan kenapa golongan darah seseorang bisa sama dengan orang tuanya. Next, Ani. Nah, istilah dalam hereditas itu ada parental, filial, dominan, gen, kromosom, gen dominan, resesif, genotip, gen resesif, fenotip, alel, dan heterozigot. Nah, pola hereditas menurut hukum Mendel. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, bahwa teori Mendel ini menjelaskan banyak mengenai hereditas. Hukum Mendel ini sendiri terdiri dari 2, yaitu hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Pada hukum Mendel 1 adalah hukum segregasi yang sebelumnya telah dijelaskan. Jadi, pada proses ini akan terjadi pemisahan alel secara bebas ketika terjadi pembentukan gamet pada individu. Pada hukum Mendel 1 ini persilangan monohibrid membuktikannya. Adapun persilangan monohibrid adalah persilangan yang terjadi pada satu sifat yang beda. Next, Ani. Selanjutnya yaitu hukum Mendel 2. Hukum Mendel 2 ini adalah hukum yang menjelaskan mengenai kondisi ketika gen-gen sealel akan berpisah dan mengelompok secara bebas ketika penentuan gamet. Hukum Mendel 2 ini dibuktikan dengan adanya persilangan dihibrid atau sifat berbeda. Nah, Mendel menyilangkan 2 kacang ercis berbeda, yaitu biji bulat dan kuning dengan biji kisut dan hijau. Hasilnya adalah F1 memiliki biji berbentuk bulat dan berwarna kuning 100%. Next, Ani. Nah, jenis-jenis persilangan ini ada persilangan monohibrid. Persilangan monohibrid ini ada dibagi 2, yaitu monohibrid dominan penuh dan monohibrid dominan tak penuh atau kodimon. Selanjutnya yaitu ada persilangan dihibrid. Masuk kepada pola-pola hereditas pada manusia. Yang pertama ada golongan darah.
Golongan darah pada manusia bersifat turun-menurun. Adapun golongan darah manusia itu terbagi menjadi 3 jenis, yaitu A, B, dan O. Hal itu membuat golongan darah antara orang tua dengan anak akan sama, entah itu dari keturunan ayah ataupun dari keturunan ibu. Yang kedua yaitu penyakit keturunan. Nah, penyakit keturunan ini tidak bisa atau bahkan sulit untuk disembuhkan. Hal ini dikarenakan karena adanya kelainan di dalam gen atau substansi hereditas. Nah, secara umum dikendalikan oleh gen resesif. Cacat atau penyakit menurun ini dapat disebabkan oleh 2 faktor. Yang pertama melalui autosom atau terpaut kromosom di dalam tubuh dan melalui gonosom atau terpaut kromosom seks. Jenis-jenis penyakitnya yaitu yang pertama ada albino. Albino merupakan salah satu hereditas pada manusia yang disebabkan karena cacat menurun. Albino sendiri merupakan cacat menurun yang disebabkan karena adanya kelainan tubuh, di mana tubuh tidak akan mampu memproduksi enzim yang bertugas mengubah tirosin menjadi pigmen melanin. Yang kedua yaitu ada terpaut kromosom seks. Pola hereditas pada manusia melalui cacat dan penyakit menurun juga disebabkan karena terpaut kromosom seks. Pada kasus ini kita akan mengambil beberapa contoh yaitu penyakit yang umum, yaitu satu diantaranya adalah Webetos adalah salah satu kelainan sifat di mana di antara jari-jari kaki terdapat pertumbuhan selaput seperti kaki bebek. Mungkin hanya itulah materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Mela Asni. Kepada Mela Asni dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Nah, untuk selanjutnya yaitu materi mengenai persilangan pewarisan sifat manusia, yaitu kita akan membahas hemofilia dan golongan darah. Nah, untuk yang pertama yaitu persilangan hemofilia. Jadi, hemofilia ini merupakan keadaan di mana darah itu suka membeku yang disebabkan oleh gen resesif yang dilambangkan dengan H kecil yang terpaut pada kromosom X. Nah, hemofilia ini dapat dilambangkan dengan XH ini menandakan bahwa XH besar ini menandakan bahwa keadaan wanita tersebut yaitu normal. XH besar dan XH kecil ini menunjukkan bahwa sifat wanita tersebut yaitu wanita normal pembawa atau karier. XH kecil yang menunjukkan bahwa wanita tersebut hemofilia. XH besar Y yang menunjukkan bahwa laki-laki itu normal, dan XH kecil Y yang menunjukkan bahwa laki-laki tersebut hemofilia. Nah, kita masuk kepada contoh persilangan dari hemofilia ini. Seorang pria hemofilia menikah dengan wanita normal karier. Maka tentukanlah fenotip anak-anaknya. Nah, untuk parentalnya tadi kan pria hemofilia di mana lambangnya itu XH kecil Y menikah dengan seorang perempuan normal karier, maka parentalnya yaitu XH besar XH kecil. Nah, gen yang dihasilkan yaitu pada pria XH kecil dan Y, pada wanita yaitu XH besar dan XH kecil. Maka fenotip yang dihasilkan yaitu XH besar XH kecil yang menunjukkan bahwa perempuan karier, XH kecil yang menunjukkan bahwa sifat perempuan tersebut hemofilia, XH besar Y yang menunjukkan bahwa laki-laki tersebut normal, dan yang terakhir yaitu XH kecil Y yang menunjukkan bahwa anak yang dihasilkan yaitu laki-laki hemofilia. Nah, untuk persentasenya, maka 50% anak-anak tersebut normal, yaitu XH besar XH kecil dan XH besar Y. Sedangkan 50% lagi yaitu anak-anaknya menderita hemofilia, yaitu terdapat pada XH kecil dan XH kecil Y.
Nah, untuk contoh soal yang kedua yaitu perempuan karier menikah dengan laki-laki normal atau pria normal, maka tentukanlah anak-anak yang akan lahir. Maka parentalnya itu perempuan karier adalah XH besar XH kecil dan laki-laki normal yaitu XH besar Y. Maka gamet yang dihasilkan yaitu XH besar XH kecil dan pada laki-laki, sedangkan pada perempuan yaitu XH besar Y. Maka fenotip yang dihasilkan yaitu XH besar yaitu perempuan normal, selanjutnya yaitu XH besar Y, laki-laki normal, yang ketiga yaitu XH besar XH kecil yang menunjukkan bahwa perempuan tersebut karier atau wanita pembawa, dan yang terakhir yaitu XH kecil Y, yaitu laki-laki hemofilia. Jadi dari keempat anak yang dihasilkan, 75%-nya yaitu normal, sedangkan 25% lagi yaitu menderita hemofilia. Nah, jika kita melihat berdasarkan jenis kelaminnya, maka 50% itu anak-anak perempuannya yaitu normal, yaitu pada XH besar, sedangkan 50% lagi yaitu anak-anak perempuannya yaitu karier pada XH besar, XH kecil. Nah, untuk jenis kelamin laki-laki, maka 50% laki-laki tersebut normal, XH besar Y, sedangkan 50% lagi yaitu laki-lakinya hemofilia, yaitu XH kecil Y. Selanjutnya kita masuk pada persilangan golongan darah. Nah, penggolongan darah itu didasarkan pada ada atau tidaknya aglutinogen di dalam sel darah merah. Nah, sistem penggolongan darah ini terbagi atas tiga. Yang pertama yaitu ada ABO, yang kedua MN, dan yang ketiga ada Rhesus. Nah, kita masuk pada yang pertama yaitu sistem ABO. Nah, dapat dilihat pada tabel yaitu fenotip atau golongan darah. Yang pertama yaitu golongan darah A, genotipnya yaitu I IAIA dan IAI0. Nah, pada IAIA ini menunjukkan bahwa golongan darah A tersebut bersifat homozigot, sedangkan pada IAI0 ini menunjukkan bahwa golongan darah A ini bersifat heterozigot. Selanjutnya yaitu yang kedua golongan darah B, genotipnya yaitu IBIB. Ini menunjukkan bahwa golongan darah B tersebut bersifat homozigot, dan IBI0 yang menunjukkan bahwa golongan darah B itu bersifat heterozigot. Fenotip yang ketiga yaitu golongan darah AB. Nah, genotipnya hanya ada satu yaitu IAIB, dan yang terakhir atau yang keempat golongan darah O dengan genotipnya juga ada satu yaitu I0I0. Nah, contohnya yaitu laki-laki bergolongan darah B heterozigot menikah dengan wanita bergolongan darah A homozigot. Tentukanlah kemungkinan golongan darah dari anak-anaknya. Nah, untuk parentalnya yaitu laki-laki bergolongan darah B heterozigot, maka parentalnya yaitu IBI0, menikah dengan wanita bergolongan darah A homozigot, maka parentalnya itu IAIA. Nah, untuk gametnya yaitu pada laki-laki IB dan I0, sedangkan pada perempuan yaitu hanya ada satu yaitu IA. Maka fenotip yang dihasilkan yaitu IAIB dengan golongan darahnya itu AB sebesar 50% dan IAI0 dengan golongan darahnya itu A sebesar 50%. Nah, di sampingnya itu dapat dilihat bahwa parentalnya itu tadi kan B, jika kita melihat anak yang dihasilkan perempuan atau laki-laki manakah yang menghasilkan golongan darah AB atau A tadi, maka kita dapat menentukan seperti di samping ini bahwa bahwa laki-laki bergolongan darah B heterozigot itu menikah dengan perempuan bergolongan darah A homozigot. Nah, gametnya yaitu laki-laki XYIBI0 menikah dengan perempuan golongan darah A homozigot, berarti gametnya yaitu dengan XX IAIA. Nah, gamet yang dihasilkan yaitu ada XIB, pada laki-laki XIB XI0,
YIB dan YI0. Sedangkan pada perempuan yaitu hanya menghasilkan satu gamet yaitu XIA. Nah, kita kalikan maka hasil dari fenotipnya yaitu XXIAIA. Yang kedua ini menunjukkan bahwa perempuan golongan darah AB. Yang kedua anak yang dihasilkan yaitu ada XXIAI0 yang menunjukkan bahwa perempuan dengan golongan darah yaitu A. Anak yang ketiga yaitu XYIAIB. Nah, ini menunjukkan bahwa anaknya yaitu laki-laki dengan golongan darah AB. Dan XYIA0 ini menunjukkan bahwa anaknya yaitu laki-laki bergolongan darah A. Nah, inilah jika kita melihat anak yang mana saja yang yang memiliki golongan darah A dan B. A dan B tadi. Nah, selanjutnya kita masuk pada sistem MN. Nah, golongan darah MN ini disebabkan karena ada tidaknya M, MN, dan N pada darah. Nah, dapat teman-teman lihat pada tabel. Pada fenotip M, maka genotip yang dihasilkannya itu yaitu IM dan gametnya yaitu IM. Sedangkan pada fenotip N, genotip yang dihasilkan yaitu IN dan gamet yang dihasilkan IN. Dan pada fenotip MN, maka genotip yang dihasilkan yaitu ada IN dan gametnya yaitu IM dan IN. Nah, kita masuk pada contoh soalnya. Seorang perempuan bergolongan darah N menikah dengan laki-laki bergolongan darah MN. Fenotip anak-anaknya adalah parentalnya yaitu perempuan bergolongan darah N berarti IN, menikah dengan laki-laki bergolongan darah MN berarti IN, maka gamet yang dihasilkan yaitu pada perempuan ada IN, pada laki-laki yaitu ada IN. Maka fenotipnya yaitu kita kalikan gametnya, fenotip yang dihasilkan yaitu IN sama dengan maka golongan darahnya yaitu MN sebesar 50% dan yang kedua fenotip yang dihasilkan yaitu IN, maka golongan darahnya yaitu N sebesar 50%. Nah, kita masuk pada sistem penggolongan darah yang terakhir atau yang ketiga yaitu sistem Rhesus atau bisa juga biasa disebut dengan sistem RH. Nah, sistem Rhesus ini didasarkan pada ada atau tidaknya antigen Rhesus. Nah, sistem Rhesus ini terbagi atas dua. Yang pertama itu RH+, artinya terdapat antigen RH di dalam sel darah merah. Nah, sedangkan RH- ini menandakan bahwa tidak terdapat antigen RH di dalam sel darah merah. Nah, pada fenotip Rhesus plus, genotip yang dihasilkan yaitu IRH, di mana IRH ini R-nya, salah satu R-nya itu huruf besar, maka ini menandakan bahwa homozigot. Nah, sedangkan yang heterozigotnya itu genotipnya itu IR besar H, IR kecil H, di mana salah satu R-nya itu huruf kecil. Maka ini menandakan bahwa Rhesus plusnya itu bersifat heterozigot. Dan gametnya itu ada dua, berarti yaitu IR besar H dan IR kecil H. Nah, pada Rhesus negatif, itu hanya menghasilkan satu genotip di mana R-nya itu hanya ada satu, yaitu hanya ada huruf kecil, yaitu IR kecil H, IR kecil H kecil. Nah, gametnya berarti hanya satu juga, yaitu IR kecil H kecil. Nah, kita masuk pada contoh dari sistem Rhesus ini. Seorang perempuan bergolongan darah RH plus heterozigot menikah dengan laki-laki bergolongan darah RH-. Maka tentukanlah golongan darah dari anak-anaknya. Nah, RH plus heterozigot itu ditandakan dengan salah satu R-nya itu berhuruf kecil. Maka parentalnya IR besar H kecil, IR kecil H kecil dikalikan dengan laki-laki golongan darah RH-, berarti R kedua-dua R-nya itu huruf kecil, IR kecil H kecil, IR kecil H kecil. Nah, gamet yang dihasilkan yaitu pada perempuannya IR besar H
H kecil dan I R kecil H kecil. Dan pada laki-lakinya yaitu hanya satu gamet, yaitu I R kecil H kecil. Maka fenotip yang dihasilkan, kita kalikan gametnya tadi, hasilnya yaitu I R besar H kecil, I R kecil H kecil, atau ini menunjukkan bahwa resus positif sebesar 50%, dan yang fenotip yang dihasilkan yang kedua yaitu I R kecil H kecil, I R kecil H kecil. Nah, R kecil kedua-dua R-nya itu berhuruf kecil, maka ini menandakan bahwa resus itu negatif dengan ditandai dengan sebanyak 50%. Nah, untuk contoh yang terakhir ini, seorang laki-laki bergolongan darah A, heterozigot, RH plus homozigot, menikah dengan wanita bergolongan darah B, homozigot, RH min, tentukanlah golongan darah anak-anaknya. Untuk parentalnya, laki-lakinya itu bergolongan darah A, heterozigot, maka fenotipnya yaitu I IA I0 R dan memiliki resus positif, homozigot berarti R besar, RR-nya besar kedua-duanya, berarti I R besar H kecil, I R besar H kecil, menikah dengan wanita golongan darah homozigot. Homozigot yaitu IB dengan resusnya itu negatif, berarti I R kecil H kecil, I R kecil H kecil. Nah, untuk gamet yang dihasilkan yaitu pada laki-laki tadi IA I A I R, besar H kecil, I0 dan I R besar H kecil. Sedangkan pada perempuannya gamet yang dihasilkan yaitu IB dan IR kecil H kecil. Nah, untuk mencari fenotipnya itu kita dapat membuat tabel, maka kita kalikan. Nah, mendapatkan hasil bahwa yang pertama itu ada IB, IR besar H kecil dan IR kecil H kecil. Ini menunjukkan bahwa anak-anaknya bergolongan darah AB, AB dan resusnya yaitu resus positif. Nah, untuk anak yang dihasilkan yang kedua, setelah kita kalikan juga, maka hasilnya itu ada IBI0 dan IR besar H kecil, IR kecil H kecil. Nah, anak yang dihasilkan yaitu bergolongan darah B, dan resusnya itu resus positif juga. Nah, mungkin hanya sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Meila Asni atas penjelasannya. Demikianlah materi dari kelompok kami. Salah dan kurang kami mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.